Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Tuhanku, jadikan negeri ini aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Beri penduduknya buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beri penduduk Mekah ini buah-buahan. Berarti sudah 4000 tahun air Zam-Zam itu. Itu berkah. Bila malam semakin pekat, maka segera datanglah pagi. Bila salam dijawab kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alai semangat ibu-ibu. Lipat dilipat si kain katun, katun disulam gadis pujaan. Saya tak sempat bikin pantun, cukuplah salam saya ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Yang kita hormati pengurus Masjid Jami' Simalanggang, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu, Bunda Kandung, pemuda-pemudi, juga yang kita muliakan imam kita salat qiyam, tarawih dan witir. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Simalanggang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, mari kembali kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga malam hari ini dengan izin Allah kita sudah selesai solat Isya berjamaah, kemudian juga solat tarawih dan witir berjamaah kita selesaikan bersama imam. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita dituliskan oleh Allah telah melakukan qiyam malam ini dan dalam status penuh iman dan perhitungan, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan, di malam Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, keluarga dan sahabatnya, mencintai sunnah-sunnahnya dan ikut serta meninggikan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membahagiakan, masjid kita luar biasa ramai solat tarawih. Mudah-mudahan masyarakat di sekitar masjid di seluruh negeri Simalanggang diberkahi oleh Allah, dilimpahi kesehatan, kekuatan, baik jiwa, raga, akal, fikiran, ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 di antara karunia Allah selama Ramadan ini. Mari kita rengkuh, mari kita ambil, mari kita raih sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah Ramadan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Dan kalimat mubarak yang diberkahi itu adalah sesuatu yang sangat luas kebaikannya, sesuatu yang sangat luas manfaatnya, sesuatu yang sangat maksimal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk Allah yang Allah katakan mubarak,
Salah satunya di dalam Al-Quran adalah kota Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Dalam surah Al-Imran. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini adalah rumah yang di Mekah, yaitunya Ka'bah. Rumah yang di Mekah yang diberkahi, bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah Allah Ka'bah itu dan di sekitarnya diberkahi. Contoh yang paling sederhana Mekah dan sekitarnya itu, Bapak Ibu yang pernah haji, yang pernah pergi umroh, saya yakin setiap kita pergi haji atau pergi umroh, salah satu yang kita pasti bawa pulang adalah air Zam-Zam. Ya nak? Air Zam-Zam itu oleh-oleh berhaji, oleh-oleh orang umroh. Berapa jumlah orang yang haji setiap tahun? Bisa sampai 5 juta. Paling kemarin waktu Covid terjadi pengurangan. Tapi selama ini 3 juta, 4 juta, 5 juta. Berapa yang umroh sepanjang tahun? Luar biasa Bapak Ibu kalau yang punya channel di rumahnya, channel Kota Mekah, channel Al-Quranul Karim, live 24 jam Masjidil Haram itu. Tidak putus-putus orang tawaf. Nyalakanlah TV kita yang punya channel itu. Isinya Al-Quran saja, ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berputar 2 hari khatam, masuk lagi, ulang lagi. Tidak berhenti orang umroh ke Mekah. Berarti tidak berhenti pula pulang bawa air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sejak Nabi Ismail lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail hidup lebih kurang sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kinilah tahun 2000 loh Masehi. Berarti sudah 4000 tahun air Zam-Zam itu. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah mati. Di Masjidil Haramnya kita minum tiap hari minum itu. Dibawa pula ke Masjid Nabawi, seluruh tangki-tangki air dalam Masjid Nabawi, air Zam-Zam. Pulang kita bawa pula 5 liter. Tak berhenti ke seluruh dunia. Itu berkah. Padahal kalau kita keluar dari Masjid Haram tu, mau ke utara, mau ke selatan, ke timur, barat, coba Bapak Ibu cari, ada nak batang kayu di dekat Masjid Haram tu? Ada nak pohon-pohonan? Tak ada. Padang pasir, tandus, bukit batu semuanya. Ikut dari maianya kok. Itulah keberkahan. Nabi Ibrahim dahulu ketika meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya bayi Ismail, lalu berjalan, tengok-tengok lagi ke belakang sampai jauh meninggalkan Ka'bah, lalu kemudian baru menghadap ke arah Masjidil Haram, lalu berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Tuhanku, jadikan negeri ini aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Beri penduduknya buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beri penduduk Mekah ini buah-buahan. Tahu tak Bapak Ibu? Sado buah di dunia ada di Mekah. Batangnya tak ada. Batangnya tak ada, buahnya ada. Dari mana buahnya? Diimpor dari seluruh dunia. Bagaimana bisa diimpor? Allah beri mereka rezeki, keluar minyak di situ. Banyak pitinya, kayunya, nyobali buah dari seluruh dunia. Batang stroberi tak ada di kota Mekah, buahnya ada. Batang apel tak ada di Mekah, buahnya ada. Pisang tak ada buah batangnya di Mekah. Bahkan dalam pisang, batu saja, tak ada tumbuhan. Tapi pisangnya ada. Pisang terbaik di dunia ada di Mekah. Apel terbaik di dunia ada di Mekah. Anggur terbaik di dunia ada di Mekah. Doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahum minas samarat. Beri penduduknya buah-buah. Itu keberkahan. Di antara keberkahan Bapak Ibu, ini keberkahan kota Mekah ini. Ambo almarhum ayah dulu pergi haji, ayah ambo pergi haji tahun 75. Waktu itu ambo masih berusia 5 tahun.
Ayahmu pergi haji tahun 75, beli pisang harganya 1 real. Cik, kini awak pergi haji ke Mekah, harga pisang 1 real. 75 ke 2023 berapa tahun? Sampai 8 tahun. Dulu minum teh sagale haji 1 real. Kini teh sagale 1 real. Tu berkah. Awak pisang berapa cik tahun 75? Ambo tak kena SD dulu belanjo 10 rupiah. Tu lanjo kelas 2 SD. Dapat balik es tunjuk 2 buah. 10 rupiah. Kini dia agih 2000, tak dapat es tunjuk 2. Kurang berkah. Kurang berkah. Bapak ibu punya anak cik, gaji segitu juga, cukui. 2 anak, cukui juga. 3 anak, cukui juga. Berkah itu. Ambo punya anak 8. Apa ibu berapa anaknya? Ada anak 8 di situ? 9? 10? Banyak KB orang di Semelanggang kok. Gubernur awak yang dulu Pak Iwan Praetno 10 anaknya kan? Ya kan? Gubernur yang kini 9 anaknya. Gubernur besok mungkin 8 anaknya. Siapa punya anak 8 siap-siap jadi gubernur. Orang gaya ambo anaknya 8. Ambo 8 orang pada kakak. Orang gaya awak dulu anaknya banyak. Cukui rezeki itu. Kini 2 anaknya. Tak cukui loh. Mungkin kurang berkah. Itu berkah. Nah, Ramadan ini kata Rasulullah, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Makan awak berkah harus ni Ramadan kau. Minum awak berkah. Ya, solat awak berkah, zikir awak berkah, tilawah awak berkah, qiyam kita berkah, istighfar awak berkah, karajo awak berkah. Dahulu di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabi'in, perang-perang besar umat Islam dimenangkan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bukan bulan tidur, bulan produktivitas, bulan berkarya. Cuma tadi lagi-lagi masalah berkah. Awak aneh di negara awak kau. Bila tiba Ramadan, membengkak kebutuhan beras, melambung kebutuhan daging, bertambah kebutuhan cabai. Heran, makan dari 3 kali jadi 2 kali. Kok bertambah bare? Kok bertambah lado? Kan aneh tu. Sebulan 30 kali 3, berarti 90 kali awak makan. Berubah jadi 60 kali. Harusnya ada tabungan di Ramadan. Tapi itulah awak. Ya, awak muda itu. Datang Ramadan banyak mubazir. Mau sarankan Bapak Ibu, jangan pergi ke pasar pembukuan kecuali catat negara Bali. Kalau nak baca catat loh, namanya orang litak ke pasar. Kau lama. Balik sedunia. Tiba di rumah lebi. Tidak berkah. Tidak berkah. Jadi yang pertama, mari kita raih sebanyak-banyak di bulan Ramadan ini kata Rasulullah, keberkahan. Kita ambil. Yang kedua, apa keistimewaan Ramadan ini? Maghfirah. Allah tiap malam mengampunkan hambanya. Tiap malam. Bukan 10 malam pertama saja. Bukan 10 malam kedua saja. Tidak. Tiap malam Allah selamatkan hambanya dari api neraka. Tiap malam. Tiap malam. Walillahi utaqa minan nar. Wadhalika kulla laylah. Kata Rasulullah. Allah punya orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Dan itu tiap malam. Di bulan Ramadan. Tiap malam. Maka apa yang harus kita lakukan? Raih ini. Mohon tiap malam kepada Allah
Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan pundak kepala kami ini dari api neraka. Allahumma ja'alna min utaqaika fi Ramadan. Ya Allah, jadikan kami di antara orang-orang yang Engkau merdekakan di bulan Ramadan. Ada hadis yang sahih. Bapak Ibu mungkin pernah dengar hadis ini. Rasulullah naik ke mimbarnya, dan mimbar Nabi itu 3 tangganya, ya. Mimbar Rasulullah itu 3 tangganya. Beliau naik 1, 2, 3. Setiap dia naik satu tangga itu, beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Lalu beliau khutbah. Selesai khutbah, selesai solat, sahabat heran mendengar, Rasulullah, engkau tadi mengatakan amin, kenapa? Rupanya ketika Rasulullah naik ke tangga mimbarnya itu, malaikat Jibril berkata ke beliau, dan sahabat tidak mendengar. Ada 3 yang dikatakan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Muhammad, wailun liman zukirta indahu falam yusalli alaik, qul amin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang yang disebut namamu di depan dia, lalu dia tidak bersolawat untukmu, celaka untuk dia. Katakan amin, wahai Muhammad. Amin. Jadi kalau dibaca nama Nabi Muhammad, kita langsung sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang tidak bersolawat ketika Nabi disebut namanya, maka didoakan oleh malaikat celaka, wailun, dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Yang kedua apa? Wailun liman adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhumal jannah, qul amin. Celaka orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, lalu dia tidak upayakan kedua orang tuanya masuk surga, enggak dibimbingnya orang tuanya mentaati Allah. Katakan amin. Maka Rasulullah katakan amin. Jadi bagi siapa yang masih ada ayah atau ibu atau kedua-duanya, bimbinglah di hari tuanya mentaati Allah, agar tidak kena doa Nabi, doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah, celaka. Yang ketiga, ini dia. Wailul liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Qul amin. Katakan amin, wahai Muhammad. Maka Rasulullah katakan amin. Jadi kalau ada orang datang Ramadan, lalu Ramadan pergi dan dia tidak diampuni dosa-dosanya, masih bergelimang dosa juga setahun, masih terus jatuh kepada maksiat, berarti belum diampuni. Maka itu dinoakan oleh malaikat Jibril, celaka. Wailun. Bapak Ibu, saya mengajak, mari kita tiap hari istighfar, ya, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Mohon maaf, ini saya selalu kampanye ini ke kemana-mana. Saya mohon maaf nih ke bapak-bapak, tidak ada maksud bapak, tapi ini yang bertahun-tahun saya kampanyekan. Siapa bapak-bapak yang hari ini masih merokok, maka bulan Ramadan inilah peluang melepaskan diri dari rokok. 13 jam menahan diri dari yang halal lagi baik, ya kan? Lalu berbuka dengan yang buruk lagi sia-sia, kan tidak akan rajul. Saya kira orang berakal tidak akan mau melakukan itu. Sedih saya melihat orang begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, patiknya rokok langsung. 13 jam dia tahan dirinya dari yang halal, dari yang baik-baik, langsung dihantamnya yang sia-sia, yang makruh. Walaupun sangat banyak ulama yang sudah memfatwakan rokok itu haram. Yang punya pabrik rokok, saya tidak merokok, Bapak Ibu. Tambah kayu rayun, awak menyumbang tiap hari kayaknya. Nah, ciri-ciri orang yang diampuni di bulan Ramadan ini, bila keluar dari Ramadan, dia menjadi lebih baik, dia menjadi lebih taat. Terakhir, yang ketiga, ini oleh-oleh yang tak bisa kita biarkan, harus kita ambil, harus kita rengkuh. Apa itu? Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr.
Di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurrima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Siapa yang tidak dapat Lailatul Qadar, menyesallah seumur hidup. Maka hari-hari kita yang ke depan ini babak-babak semifinal, babak final. Jangan sampai isi masa jiko bentuk iko mancik nak. Makin ke belakang, sab lah semakin kemungkul leh. Ibu-ibu lah sibuk buat kue rayu. Ya, bapak lah mencat rumah, melon rumah. Jangan. Kalau di Timur Tengah Bapak Ibu, semakin ke ujung Ramadan ini, semakin ramai dan padat masjid. Masuk 10 malam terakhir, ada sebagian PNS malah mengambil cuti untuk bisa i'tikaf. Mari kita rebut Lailatul Qadar. Nggak usah sibuk-sibuk mencari tanda-tandanya. Siapa yang tiap malam tidak pernah absen sholat malam, tiap malam tidak pernah absen baca Quran, tiap malam tidak pernah absen istighfar, mohon ampun, dapat Lailatul Qadar. Urusan tanda serahkan kepada Allah. Tidak usah sibuk mencari tanda-tandanya. Karena Lailatul Qadar itu pasti di salah satu malam Ramadan ini. Dan dia kemungkinan besar di 10 malam terakhir. Nah, jangan sampai absen di 10 malam yang terakhir. Itu 3 hal yang mari kita berusaha merebutnya. Keberkahan, maghfirah, dan Lailatul Qadar. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.